Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama aku Minpo, miminnya Desain Popo. Dan di video kali ini, di kesempatan kali ini, sekarang Minpo akan berbagi tentang lisensi yang ada di Canva. Jadi kita akan ngomongin lisensi yang ada di Canva dan juga perbedaan antara free dan pro, teman-teman. Kira-kira udah pada penasaran belum nih? Ya, bagi yang penasaran, kita lanjut ke video berikutnya aja ya. Oke, jadi di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, aku akan menjelaskan terkait hal tersebut ya. Jadi lisensi Canva, kita ada dua situs teman-teman. Yang pertama ada canva.com/licensing, terus strip explain. Dan yang satu lagi yang lebih detail itu teman-teman bisa lihat di canva.com policies, terus bisa ke bagian content license agreement teman-teman di sini. Jadi sebenarnya ini versi detailnya teman-teman, tapi kita nggak akan bahas ini ya teman-teman. Kita akan bahas rangkumannya aja. Jadi sebenarnya intinya sama. Jadi detailnya ini itu rangkumannya ada di situs ini teman-teman. Penggunaannya sama, cuma di sini mungkin teman-teman agak bingung ya, lebih bingung biasanya di sini, dan dirangkumnya lebih mudahnya di sini teman-teman. Karena sembari ada contohnya seperti itu. Tapi sebelum ke rangkuman tadi, kita lihat basicnya dulu ya, di detailnya, basicnya. Karena ke bawahnya itu akan sama dengan yang dirangkum gitu. Jadi di basicnya itu teman-teman bisa lihat ya, yang pertama nih, kalau teman-teman nggak setuju dengan terms yang udah dibuat ini, maka jangan gunakan semua konten yang ada di Canva, seperti itu. Dan habis itu, semua konten yang ada di Canva ini itu dilindungi oleh United States dan juga international copyright. Jadi harap hati-hati dalam penggunaan elemen yang ada di Canva teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang free nih teman-teman, untuk yang free tetap cek dulu ya, elemen itu asal usulnya dari mana. Teman-teman lihat apakah dia free atau pro. Terus habis itu teman-teman sesuaikan dengan penggunaannya. Dan juga kalau free content itu bisa datang dari Pixabay. Pixabay itu kalau teman-teman buka di Canva, di bagian more-nya itu ada Pixabay. Di situ ada juga Pexel ya, teman-teman bisa cek. Dan untuk yang free content biasanya dilabelin CC0 atau public domain. Jadi teman-teman bisa digunakan untuk komersial juga untuk free content-nya. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui lagi, pro content itu dilindungi oleh yang namanya One Design Use License. Jadi kalau teman-teman misal masih free nih, kayak gini aku contohin ya. Ini aku pakai Canva yang free teman-teman. Nah, ketika teman-teman download nih, bukan download sih, maksudnya menggunakan elemennya kayak gini misal ya. Nah, ini kan pro teman-teman ya, pro. Tapi aku akunnya masih free. Jadi kalau free itu bakal ada watermarknya. Tapi kalau teman-teman remove, teman-teman diminta bayar 14.000 per satu kali penggunaan gitu. Satu kali penggunaan. Ini namanya One Design tadi namanya, One Design Use License. Jadi teman-teman beli 14.000 hanya bisa menggunakan gambar ini dan hanya satu kali bayar 14.000. Itu kalau free belum pro ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah pro, ya udah teman-teman nggak perlu bayar ini lagi. Jadi lebih baik berlangganan pro sekaligus teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke situs ini. Jadi sebenarnya ke bawahnya sama dengan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di Canva, konten bisa ada yang pro, ada yang free. Nah, kamu bisa menggunakan konten free itu tanpa berbayar. Dan kalau yang pro itu tentunya harus berlangganan, teman-teman. Dan ini ada banyak sekali, bisa menggunakan foto, icon, ilustrasi, video, audio, font, dan juga sampai ke template, teman-teman. Seperti itu. Keren banget nggak sih Canva? Dan kalau kamu free user, kamu akan melihat watermark ya pada pro konten ya. Contohnya seperti ini ya. Ini aku free, jadi bakal ada watermarknya pro seperti itu, pro. Nah, itu maksudnya teman-teman. Nah, tadi yang aku bilang, kamu bisa menghapus watermarknya dengan membeli license-nya seharga $1 atau dengan subscribe Canva Pro. Menurutku lebih hemat subscribe Canva Pro aja sekaligus gitu, karena teman-teman tidak akan diiming-imingi $1 lagi seperti itu. Nah selanjutnya ini bagian pro content license. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau teman-teman udah berlangganan yang pro, tentunya teman-teman akan bisa menikmati semua ya yang elemen pro dan juga fitur-fitur yang pro kayak remove background ataupun resize ukuran itu bisa, ataupun schedule posting itu bisa di pro content teman-teman.
Oke, jadi ini yang diperbolehkan oleh Canva. Kita boleh menggunakan konten yang ada di Canva, elemen yang ada di Canva, baik itu foto, font, ataupun apapun itu untuk keperluan personal maupun komersial ya. Dan juga teman-teman bisa gunakan untuk konten marketing di sosial media, tentunya untuk komersial use kalau itu. Dan jangan ya, ini yang perlu dihindari, jangan menjual kembali, meredistribusikan atau mengambil kredit. Jadi teman-teman misal pakai foto di situ ya, habis itu teman-teman perlihatkan komersial use gitu, perlihatkan di sosial media kalau itu punya teman-teman yang tag fotonya itu hak ciptanya teman-teman, itu nggak boleh seperti itu teman-teman. Nah, ini yang diperbolehkan menggunakan elemen desain di dalam Canva itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh menggunakan satu desain habis itu ya udah dibiarkan aja seperti itu, tidak ada modifikasi. Tapi teman-teman harus melakukan modifikasi, misal tambahkan frame, tambahkan font, tambahkan garis. Nah, itu baru boleh teman-teman diproduksi secara komersial seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman pasti sering lihat template logo kan di Canva ya. Sering banget lihat template logo di Canva. Terus teman-teman, ya ada pertanyaan seperti ini. Boleh nggak menggunakan logo ya, desain logo dari template yang ada di Canva? Sebenarnya terserah teman-teman ya, boleh-boleh aja, tapi seharusnya yang harus dipatuhi itu tidak boleh teman-teman. Karena template logo yang ada di Canva itu hanya memberikan seperti ini loh layoutnya gitu. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat sendiri kan di sini. Penggunaan seperti ini tuh nggak boleh. Misal di template kayak gini terus kita cuma ganti nama aja, itu nggak boleh teman-teman. Harus ada modifikasi di sini gitu. Seperti ini yang diperbolehkan. Jadi seperti itu ya yang diperbolehkan untuk menggunakan template logo yang ada di Canva. Ini yang perlu teman-teman ketahui gitu. Nah, kalau mau yang unik ya teman-teman, gunakan font kita boleh atau gunakan font lain, terus gunakan basic shape ya. Jadi teman-teman gambar dari basic shape gitu, kayak garis, rectangle ataupun yang lain-lain gitu. Nah, itu yang diperbolehkan teman-teman. Nah, selanjutnya Canva itu kan punya dua pemasukan ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan cuan di Canva itu yang pertama ada Canva Creator, ada Canva Contributor. Nah, kalau Contributor itu lebih ke elemennya, kayak fotonya, kayak garisnya, kayak lingkaran-lingkaran, yang sedangkan kalau Canva Creator itu lebih ke template teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau jual template itu nggak diperbolehkan menggunakan elemen yang pro, jadi harus yang free teman-teman. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, selanjutnya itu penggunaan musik yang ada di Canva. Musik yang ada di Canva, walaupun teman-teman udah pro nih, teman-teman nggak boleh menggunakan musik itu di dalam TV ataupun radio ataupun podcast seperti itu. Tapi kalau untuk sosial media, untuk di YouTube itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau udah masuk ke TV dan radio, podcast itu yang tidak diperbolehkan teman-teman. Seperti itu. Dan teman-teman nggak boleh meremix lagu ini ya, walaupun pro gitu, tidak boleh diremix, tidak boleh dibuat jadi lagu baru gitu. Misal teman-teman suka bikin lagu terus pakai sedikit musik yang ada di Canva, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Seperti itu. Nah, terus ada nih yang pertanyaan paling terakhir di sini ya. Apakah saya perlu atribusi ya? Jadi kalau teman-teman mau free ataupun mau pro itu boleh-boleh aja kalau atribusi gitu. Misal mau atribusi ke kreatornya itu boleh, ke Canva-nya juga boleh gitu. Tapi lebih sering kebanyakan di Canva gitu. Tapi kalau teman-teman nggak atribusi juga nggak apa-apa. Tapi mereka welcome kok kalau diatribusi juga, mereka apresiasi seperti itu. Ya, jadi itu aja teman-teman yang bisa aku sharingkan untuk lisensi desain yang ada di Canva. Semoga bermanfaat buat teman-teman desainer di luar sana, terutama desainer Canva, dan semangat untuk belajar desainnya. Jangan lupa untuk follow Desain Popo juga ya di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok. See you on the next video.